Shalom, jemaat JKI Pondok Daud yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Darius. Saya sebagai jemaat di JKI Pondok Daud awal mula itu tahun 2020. Jadi itu pas waktu habis pandemi. Saya mau bercerita tentang kebaikan cinta kasihnya Tuhan terhadap saya dan keluarga saya. Di sini pandemi membuat saya dan keluarga saya hopeless. Saya kehilangan beberapa usaha saya dan mama saya. Waktu itu juga banyak sekali gereja-gereja tutup dan saya cuman minta petunjuk sama Tuhan. Kebetulan saya dituntun untuk masuk di gereja JKI Pondok Daud. Waktu itu di sini saya berdoa memohon sama Tuhan bahwasanya apa yang sudah saya alami, saya terima, karena itu rencana yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Dan saya bertahan dari awal pandemi itu hanya dengan uang 50.000 dari pandemi awal sampai sekarang. Yang saya miliki tersisa hanya 50.000 dan itu pun beberapa aset-aset saya seperti motor, mobil itu sudah terpaksa kita gadein karena kebutuhan dan karena benar-benar kita mendesak karena banyak sekali problem yang saya alami bersama keluarga saya. Di sini saya berdoa waktu itu di ibadah kemah Daud. Di sini saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya rencanamu, aku tahu rencana Tuhan yang terbaik buat aku dan keluarga aku. Nah, sampai waktu itu selesai ibadah doa, saya pulang sama mami, saya bilang sama mami, ini uang kita tinggal 50.000, kita mau apa? Kebetulan saya waktu itu jalan sama mami menuju pulang ke rumah kami, itu terbesit salah satu pikiran dan ada bisikan di telinga saya, coba deh kamu bikin usaha dengan modal yang kamu punya. Dari situ saya tidak percaya. Saya bilang sama Tuhan dalam batin saya, apa cukup Tuhan dengan uang segini? Cukup percaya sama aku. Pada saat itu aku sama mami ke pasar, waktu itu ke pasar, ke toko jamu rempah-rempah. Dan itu saya sama mami itu discuss. Dan akhirnya terjadilah kita bikin produk yaitu jamu pas waktu pandemi. Dan awal mula saya bikin jamu itu hanya dapat 10 botol. Pas waktu jadi itu saya doa sama Tuhan, Tuhan ini apakah ini yang Tuhan mau? Kalau memang ini yang Tuhan mau, ya udah ini rencanamu Tuhan, aku percaya. Pada saat itu aku coba iklanin. Dan akhirnya 10 botol itu habis terjual. Lanjut saya sama mami bikin lagi dengan uang hasil jualan itu. Sampai waktu itu sehari laku sekitar 50 botol. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku harus kayak gimana lagi. Terus waktu itu ada satu bisikan lagi, kembangin lagi. Dan dari situ mulai jamu saya itu, usaha saya itu sehari, produk saya itu sehari laku sekitar 200 botol, 200 pieces dan sampai seterusnya. Dan waktu itu Tuhan gak berhenti sampai di situ aja. Setiap kali aku doa sama Tuhan, aku minta sama Tuhan di gereja, saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan kembaliin apa yang sudah hilang, apa yang sudah udah nggak ada, saya bilang kayak gitu. Tanpa disadari, kita juga nggak tahu ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, itu kayak seakan-akan Tuhan hanya membalikkan telapak tangannya aja. Singkat cerita, di situ saya cuma bilang sama mami pas waktu ke gereja, nanti kita bisa kok mam
nggak usah takut lagi, wong kita punya Tuhan. Pas waktu ibadah saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihan mami kalau ibadah hujan-hujanan. Aku cuman mau minta ambek Tuhan, aku mau ngambil mobilku Tuhan. Saat itu juga Tuhan menjawab doa saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan udah izinkan aku ketika aku dan mami ke gereja, mami gak kehujanan lagi. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ada beberapa masalah yang sangat besar waktu itu. Pas waktu ibadah, itu mami cuman bilang, aku kok ngerasa sakit, kakiku sakit buat jalan. Nah, di situ aku sebagai anak bingung juga, gimana ini nek mami sakit, posisinya mami udah bener-bener kalau buat jalan, buat turun tangga itu bener-bener kesakitan. Pas kebetulan waktu itu ada perjamuan kudus, aku berdoa sama Tuhan. Di situ tanpa disadari air mata itu netes, air mata saya itu ngalir, dan saya nggak berdoa, cuman bilang terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu, terima kasih Tuhan buat semua rencanamu, terima kasih Tuhan buat semua apa yang Tuhan berikan ke aku dan keluarga aku. Di situ pas waktu pengurapan, Bapak Gembala itu kebetulan ngurapin saya. Saya cuman bilang waktu itu, saya cuman berdoa, saya nggak pengen diurapi, tapi saya mau mohon sama Tuhan sembuhkan mami. Karena sebelum saya ibadah itu kita ke dokter waktu itu, ke dokter radiologi, dan mami divonis ada batu kristal sebesar 9 cm di dalam kandung kemihnya. Di situ memang ada dua tindakan, kalau nggak operasi yaitu di laser. Itu udah kita rundingkan bersama keluarga saya, udah saya rundingkan sama adik saya, pokoknya jalan yang terbaik buat mami. Apapun yang diminta dokter ya udah, yang penting mami sembuh. Nah, pas waktu dapat urapan, di situ ternyata mami juga dapat urapan. Mami mohon sama Tuhan, mami berdoa, kiranya tangan Tuhan sendiri yang nyembuhin penyakit mami, tangan Tuhan sendiri yang ngilangin batu kristal yang ada di kandung kemih mami sebesar 5 cm tersebut. Singkat cerita, kita pulang. Waktu itu aku bilang sama mami percaya toh sama Tuhan, selama ini kita dibawa Tuhan itu udah sejauh mana. Mami bilang, aku percaya Tuhan pasti sembuhin mami. Hari berikutnya saya nganter mami lagi kontrol ke rumah sakit, dan itu ketemu sama dokternya, kita sharing sama dokternya. Dokternya bilang, ini di hasil USG-nya kok aneh ya Bu? Loh, kok aneh gimana dok? Iya, di hasil USG-nya ini bukan batu kristal. Kalaupun ini memang batu kristal, tapi kok ginjal ibu itu sehat. Ginjal ibu, organ-organ tubuh, semua organ-organ tubuh yang ada di dalam ibu itu bagus semua, nggak ada yang sakit, nggak ada pembengkakan, nggak ada peradangan, jadi semuanya bersih, semuanya sehat. Waktu itu saya bilang sama dokter, loh katanya kemarin suruh operasi, kalau nggak operasi ya laser. Coba deh, aku masih ragu, ini mami suruh cek urin dulu, nanti sore balik lagi. Pada waktu itu kita tes urin, mami tes urin di lab. Terus sorenya kita balik lagi. Pas waktu balik itu dokter bilang, ini udah nggak ada. Batu kristal yang kemarin itu udah nggak ada. Dan ini aku cuman bisa ngasih vitamin aja karena ini udah nggak ada penyakitnya.
batu kristalnya itu udah nggak ada. Waktu itu aku sama mami kebetulan pas waktu sore itu aku nggak nganter karena aku sendiri ada meeting di kantor. Adik saya yang nganter di rumah sakit. Pas waktu pulang malam itu saya tanya sama mami, "Mam, gimana hasilnya? Dokternya bilang apa akhirnya?" Dokternya bilang kalau batu kristalnya itu udah nggak ada. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, mungkin pas waktu kemarin kita doa bareng-bareng itu, terus kita diurapin pas di gereja, itu Tuhan jamah mami. Mami itu rasanya pas waktu diurapi sama Bapak Gembala, itu udah nggak berasa apa-apa, itu udah lemes, udah kayak mami itu udah kayak nggak ada darah yang ngalir di dalam tubuh mami. Pokoknya rasanya itu kayak tenang banget, nyaman banget. Terus tapi beneran nih nggak ada terapi atau apa buat ini. Lah yang mau diterapi apa? Wong nggak ada, penyakitnya udah hilang. Dari situ aku sama mami cuman bisa speechless. Sejauh ini Tuhan memelihara aku dari tahun 2020 yang awalnya kita hopeless, kita nggak punya apa-apa, usaha kita hancur pada saat pandemi, semuanya collab dan benar-benar dari nol. Bahkan yang tersisa di dompet saya itu hanya 50.000. Tuhan memelihara saya dan keluarga saya begitu hebatnya. Sampai saya terkagum-kagum. Baru kali ini aku ngerasain bahwa Tuhan itu ada di tempat ini, di gereja ini. Setiap kali doa, setiap kali aku minta, setiap kali apa yang menjadi pergumulan saya dan keluarga saya, itu dijawab sama Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk datang untuk beribadah di GKI Pondok Daud, karena banyak lawatan yang terjadi, banyak urapan yang terjadi, banyak berkat yang saya terima dari saya bukan apa-apa sampai menjadi sekarang ini. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan tentang kebaikan Tuhan Yesus terhadap keluarga kami. Selanjutnya giliran saudara untuk menerima berkat dan lawatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.